Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Grammar Sets with English Training by Zoom Private and Homeschool. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai present continuous tense, baik present continuous tense verbal dan juga nominal sentences. Dan sekarang, untuk minggu keempat ini, kita telah memiliki chapter ke-8, yakni Simple Future Tense. Simple future tense is used to tell about activities that will happen in the future, atau digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan di masa depan, atau verbal sentences. Lalu is used to state the condition or feeling in the future, atau digunakan untuk menyatakan keadaan atau perasaan di masa depan, dan ini digunakan untuk nominal sentences. Dan berikut perbedaan simple future tense, verbal sentences, dan nominal sentences. Untuk verbal sentences, kalimat ini terdiri dari subjek yang diikuti dengan kata kerja. Lalu untuk nominal sentences tidak menggunakan kata kerja, melainkan diikuti oleh kata benda atau kata sifat atau kata keterangan. Dan berikut rules of simple future tense verbal sentence, atau rumus untuk penulisan simple future tense kalimat verbal. Nah, untuk kalimat positif ini ada rumusnya subject plus will plus verb 1 plus object or complement. Contoh kalimatnya, they will come tomorrow. Subjeknya adalah they, lalu ditambahkan will, dan yang digunakan adalah verb 1 yakni come. Untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus will not plus verb 1 plus object or complement. Tinggal ditambahkan not di belakang will. Contohnya, they will not come tomorrow. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya will plus subject plus verb 1 plus object or complement. Contoh kalimatnya, will they come tomorrow? Ditambahkan question mark di belakang kalimat. Dan ini merupakan beberapa contoh penulisan simple future tense verbal sentences dalam kalimat pertama, kalimat positif. Kita lihat beberapa contohnya seperti I will visit my grandma tomorrow. Sesuai rumus yang sebelumnya, I sebagai subjeknya ditambahkan will dan diikuti kata kerja pertama yaitu visit. You will visit your grandma tomorrow, they will visit their grandma tomorrow, dan seterusnya. Lalu untuk kalimat negatif, contohnya tinggal ditambahkan not di setelah will, seperti I will not tell anyone later, you will not tell anyone later, they will not tell anyone later, dan seterusnya. Untuk kalimat interrogatif, will-nya terlebih dahulu, lalu diikuti oleh subject dan plus verb 1, dan diikuti oleh object or complement dan question mark. Seperti contoh, will I join the program? Will you join the program? Will they join the program? Dan seterusnya. Lalu yang kedua, tentang nominal sentences simple future tense, dan ini merupakan rumus untuk penulisan simple future tense nominal sentences. Kalimat positif, rumusnya subject plus will plus be plus adjective or adverb or noun. Contohnya, we will be there tonight. Untuk kalimat negatif, subject plus will not plus be plus adjective or adverb or noun. Contohnya, we will not be there tonight. Dan untuk interrogative sentence, will ditulis di depan kalimat plus subject plus be plus adjective or adverb or noun. Contohnya, will be there tonight. Ditambahkan question mark atau tanda tanya di belakang kalimat. Dan berikut beberapa contoh dari penulisan simple future tense nominal sentences. Untuk kalimat positif, I will be a doctor someday. You will be a doctor someday. They will be doctors someday, dan seterusnya. Bisa dilihat contoh dari penulisan simple future tense nominal sentences. Untuk kalimat negatif, tinggal ditambahkan not sebelum be, seperti I will not be sad anymore.
You will not be sad anymore. They will not be sad anymore. Dan seterusnya. Nah, untuk kalimat interrogatif, will diletakkan terlebih dahulu seperti will I be home this evening, lalu will you be home this evening, will they be home this evening, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk menambahkan question mark atau tanda tanya di belakang kalimatnya. Dan itu tadi pembahasan mengenai simple future tense baik verbal maupun nominal, dan juga beberapa contoh penulisan dari simple future tense tersebut. Dan meskipun singkat, video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dipahami untuk dipelajari dan diaplikasikan di keseharian teman-teman untuk meningkatkan bahasa Inggris kalian. Lalu kegiatan ini didukung oleh Zoom Private dan Homeschooling, dan don't forget to do the test that will be given later. Sampai ketemu minggu depan. Bye!